Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Bersama saya Yola Widirahayu, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai teks iklan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, silakan teman-teman untuk mengisi presensi yang telah disediakan terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman pasti sudah sering melihat kan iklan di berbagai media, baik itu media massa maupun media sosial, seperti televisi, koran, majalah, ataupun media sosial seperti YouTube dan Instagram. Yang di dalamnya terdapat banyak iklan, baik itu iklan komersil maupun iklan yang berupa jasa. Iklan merupakan sarana penyampaian pesan atau sarana komunikasi. Dalam iklan, bentuk pemakaian bahasa yang digunakan dirancang sedemikian rupa sehingga pesan yang dikandungnya dapat diterima oleh masyarakat. Adanya komunikasi antara penulis pesan dengan masyarakat membuat produsen memanfaatkan iklan sebagai sarana untuk menawarkan produknya. Untuk membuat konsumen tertarik, dalam iklan biasanya menggunakan gaya retoris tertentu. Gaya atau bentuk retoris adalah penggunaan kata-kata tertentu dalam berbicara ataupun menulis untuk memengaruhi atau mengajak pembaca ataupun pendengar. Nah, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan iklan, struktur yang terdapat dalam iklan, ciri-ciri iklan, fungsi serta kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks iklan, mari kita simak video pemaparan berikut ini. Silakan disimak baik-baik ya. Teks iklan merupakan kompetensi dasar 3.44, yaitu menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan, dan 4.44 yaitu mengonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis isi informasi dalam teks iklan berupa teks iklan informatif, persuasif, peringatan, dan layanan masyarakat. 2. Peserta didik dapat menyimpulkan isi informasi dalam teks iklan. 3. Peserta didik dapat mengonstruksi makna yang terdapat dalam teks iklan. 4. Peserta didik dapat mengonstruksi tujuan yang terdapat dalam teks iklan. Pengertian teks iklan. Teks iklan adalah salah satu media promosi yang sangat efektif untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat, yang dibuat semenarik mungkin dengan tujuan agar masyarakat tertarik untuk mengenali, membeli, atau menikmati barang atau jasa tersebut. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik, seperti koran, majalah, radio, internet, dan televisi. Iklan juga bisa ditemui dalam bentuk banner, brosur, dan poster. Dengan tujuan menarik perhatian masyarakat, sehingga teks iklan merupakan sebuah teks persuasif. Perlu diingat, iklan tidak selamanya mengenai hal komersil. Iklan bisa juga berisi tentang layanan masyarakat yang dibuat oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mendukung program yang akan dilaksanakan. Berikutnya, syarat-syarat iklan. Iklan harus sesuai fakta atau jujur dan objektif. Singkat, jelas, padat, mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, tepat sasaran, menggunakan kata-kata yang sopan, menarik, serta berikut merupakan struktur teks iklan.
terdapat 3 struktur dalam teks iklan. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi perkenalan dari iklan itu sendiri, yang di dalamnya terdapat teks atau kata-kata yang merupakan perkenalan dari iklan itu sendiri. 2. Tubuh iklan. Berisi inti dari iklan itu sendiri, yang di dalamnya berisi iklan atau topik yang disampaikan kepada pemirsa. 3. Justifikasi. Berisi penjelasan atau keterangan lebih lanjut tentang sebuah iklan, seperti alamat, website, nomor telepon, email, media sosial resmi, dan lain sebagainya. Dalam iklan terdapat beberapa fungsi iklan. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai upaya pendekatan atau persuasi. 2. Sebagai informasi untuk menyampaikan produk baru. 3. Sebagai pengingat agar konsumen selalu menggunakan produk tersebut. Kemudian terdapat jenis teks iklan. Yang pertama yaitu iklan informatif. Peranan iklan akan sangat penting untuk peluncuran produk atau jasa. Iklan informatif bertujuan untuk membentuk permintaan pertama. Caranya dengan memberitahukan pasar tentang produk baru, mengusulkan kegunaan baru suatu produk, memberitahukan pasar tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, menjelaskan pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan yang salah, mengurangi kecemasan pembeli, dan membangun citra perusahaan. Biasanya dilakukan secara besar-besaran pada tahap awal peluncuran suatu jenis produk. Jenis teks iklan yang kedua yaitu iklan persuasif. Jenis ini adalah iklan untuk memengaruhi atau memicu konsumen. Persuasif sering juga disebut dengan daya bujuk. Daya bujuk mempunyai daya pengaruh untuk menyihir orang untuk melakukan sesuatu. Iklan dengan daya bujuk yang kuat hampir pasti akan menggerakkan konsumen untuk mendekatkan diri dengan brand dan tertarik untuk mencobanya. Tujuan dari iklan persuasif yang pertama yaitu membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. Yang ketiga yaitu iklan peringatan. Iklan ini ditujukan kepada pembeli atau calon pembeli supaya tidak melupakan produk. Tujuan iklan pengingat yang pertama yaitu mengingatkan pembeli bahwa produk yang dibutuhkan tersedia dalam waktu dekat. 2. Mengingatkan pembeli akan tempat atau outlet penjualan. 3. Membuat pembeli tetap ingat walau sedang tidak ada promosi. Yang keempat yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang berisi mengenai pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk memberikan peranan atau penerangan serta penjelasan kepada masyarakat. Berikut merupakan beberapa contoh dari teks iklan. Silakan disimak baik-baik ya. Kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan iklan, struktur yang terdapat dalam iklan, serta kaidah kebahasaan dan fungsi yang terdapat dalam iklan. Untuk lebih mendalami pemahaman kalian, maka saya akan memberikan soal dalam lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.